Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami Kau ingatkan untuk pergi merasul sebagai utusan Yesus dimanapun kami berada. Ketika kami membawa damai kepada orang lain, bantu kami ya Bapa untuk berani menyatakan diri sebagai utusan Yesus dimanapun berada. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita sering mendengar sapaan, misalnya untuk orang Islam Assalamualaikum, lalu kemudian Shalom, kemudian Swastiastu, Salam Sejahtera dan seterusnya. Shalom tentu saja bahasa damai yang dinyatakan Yesus hari ini. Ketika kau mengunjungi orang, Shalom, damai Tuhan berserta. Tapi mungkin kita secara Katolik mungkin bisa memakai kata yang agak khas Katolik, misalnya salve, salam salve, salam damai gitu kan, salam salve. Jadi mungkin untuk menunjukkan kekatolikan kita, maka mungkin kita mulai memperkenalkan diri, salam salve, salam damai. Itu satu hal, seperti Yesus hari ini memerintahkan ketika kita mewartakan kabar gembira, damai Tuhan beserta. Dan kalau kamu menolak salam itu, maka kebaskan debu di kakimu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi ketika kita diutus, kita ini utusan Yesus. Yesus yang mengutus kita untuk mewartakan kabar gembira, kabar damai kepada orang lain. Jadi kita tidak untuk berperang, melawan atau konflik dengan orang lain, itu justru memberikan damai, salam damai Kristus. Dan menunjukkan kepada kita Kristuslah jalan keselamatan, kebenaran, dan keadilan. Ya, tentu tidak dengan cara-cara kekerasan, cara-cara konflik, cara-cara menghina, mengejek orang lain, tapi memberikan damai. Ketika orang menerima itu syukur, ketika tidak apa-apa. Yang penting kita memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Dan ini merupakan suatu dorongan yang besar bagi kita orang Katolik, ya, supaya kita berani menunjukkan diri sebagai orang yang membawa damai, membawa ketentraman, ya, menunjukkan kepada orang lain, dan kita punya hak juga untuk mewartakan tanpa perlu menjadikan orang lain menjadi Katolik atau tidak. Ya, kita membawa damai itu, dan orang menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita hanya menjadi alat Kristus bagi orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam membawa damai itu kita tahu bahwa kita bukanlah yang gampang. Ada serigala yang terus mengancam kita, terus menghantam kita. Ya, ada banyak tantangan, ada banyak godaan, dan ada banyak kesulitan-kesulitan yang tak terduga, tak terkira. Nah, tugas perutusan itu di zaman sekarang ini bukanlah yang gampang, ya, sangat sulit. Terutama bukan hanya terutama, tetapi di Eropa orang tidak lagi menganggap kekatolikan sebagai sesuatu nilai yang harus dihayati. Orang bisa tidak menghayati sama sekali, orang tidak peduli, semacam tanda petik menjadi kafir di zaman modern ini. Dan itu juga menjadi kesulitan juga di kita juga sekarang ini, ketika orang menganggap bahwa kekatolikan sebagai sesuatu yang katakanlah tidak berkenan di hati mereka. Mereka menolak segala sesuatu yang bersifat Katolik, menentang bahkan mengusir segala sesuatu, bahkan di tempat-tempat yang dianggap sebagai sesuatu yang kekurangan seperti itu, lalu mereka semakin tidak peduli dengan keagamaan, ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah bagaimana cara-cara kita untuk membangkitkan dan menyemangati panggilan untuk merasul, mengevangelisasi. Sekarang sedang ada pertemuan di Vatikan, para uskup dan kardinal dan para ahli sedang membicarakan sinode kepausan, sinode seluruh universal, untuk melihat kembali, untuk membangun kembali jawaban kita terhadap dunia yang sekarang ini dengan tantangan yang tidak mudah itu. Semoga Roh Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosef mengilhami para wakil gereja seluruh dunia untuk membicarakan menghadapi tantangan-tantangan zaman ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan kita dipanggil untuk membagikan Kristus. Dan untuk itu maka kita sendiri yang harus pertama-tama mengalami
Sekali lagi kita sendiri yang pertama-tama harus mengalami Yesus, disentuh, dijamah oleh Yesus. Sehingga akhirnya apa yang kita alami itu kita bagikan bahwa Kristuslah membawa damai, memberikan ketentraman, memberikan kebahagiaan di atas segala sesuatu. Semoga Tuhan memberkati kita semua, meneguhkan kita dalam tugas pengabdian kita satu sama lain. Jangan takut membagikan Kristus kepada siapapun. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.